beserta jajarannya. Ini juga garis miring Kepala Cabang Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, karena saya tidak pakai baju pramuka jadi saya sebut Bapak Ibu saja. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalamu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat taufik dan hidayah kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan pertama silaturahim, yang kedua agenda ya dalam rangka mempersiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah yang nantinya akan dikaitkan dengan ya bagaimana ekstrakurikuler wajib pramuka di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan kita meneruskan ya hasil pertemuan Kuarcap Kota Mataram yang dilaksanakan di RTH Pagutan ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini seharusnya 3 hari untuk jenjang SD SMP, tetapi kita khusus untuk SD kita mengambil kebijakan yaitu dilaksanakan selama 2 minggu Bapak Ibu. Mengapa 2 minggu? Ya ini di PAUD ke SD ya Bapak Ibu ya. Era Merdeka Belajar, jenjang atau fase yang pertama ini ya fase A ya, kelas 1 kelas 2 ini masih mengandung atau menggunakan pola pembelajaran PAUD. Jadi Bapak Ibu saya tekankan ya bahwa pola pembelajaran di SD ini harus mengadopsi ya pembelajaran PAUD Bapak Ibu. Jangan mengajarkan baca tulis dengan cara Bapak Ibu yang sekarang ya. Gunakan pola-pola guru PAUD atau TK ya. Kalau mengajarkan literasi numerasi, bagaimana caranya ya menggunakan permainan ya. Oleh karena itu masa pengenalan lingkungan sekolah ini diberikan jangka waktu yang agak panjang, sehingga anak-anak kelas 1 SD betul-betul mengenal bagaimana mengenal dirinya, seperti dikatakan Pak Ketua Kuarcap tadi ya. Mengenal dirinya, mengenal sekolahnya, apa yang ada di sekolah. Nanti jangan sampai ditanya gurunya tidak tahu nama gurunya, mengenal gurunya siapa gurunya, kemudian mengenal fasilitas yang ada di sekolahnya itu perlu diperkenalkan dengan baik ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi pengenalan lingkungan sekolah ini perlu diperkenalkan secara komprehensif Bapak Ibu ya. Jangan diperkenalkan sepotong-sepotong ya. Pola pembelajarannya seperti apa? Kalau dia tematik ya dikenalkan Bapak Ibu ya. Yang kedua ingin saya sampaikan juga, ini saya titip pesan bersama Bapak Ibu kepala sekolah ya. Banyak sekolah-sekolah kita yang belum melakukan eksplorasi rapor pendidikan ya. Rapor pendidikan ini silakan Bapak Ibu buka, bukan sekarang diserahkan ke kepala sekolah atau admin saja, tetapi semua guru yang ada di sekolah bisa mengakses menggunakan akun ID-nya ya. Jadi walaupun ibu kepala sekolah belum membuka, gurunya guru kelas 1 kelas 2 bisa buka ya. Nanti disampaikan dibuka bersama, bedah bersama Bapak Ibu kepala sekolah. Jangan ajak 2-3 orang untuk rembuk ini ya. Dibedah secara utuh, secara komprehensif apa saja yang harus diperbaiki. Ini dalam rangka kita juga MPLS ini kita bedah itu semua ya di masa MPLS ini. Bapak Ibu saya hormati, semua guru
yang ada di SD mungkin bisa dilibatkan Bapak Ibu kepala sekolah ya, jangan hanya guru kelas 1 saja ya, semua dilibatkan untuk ikut bagaimana mengenal dirinya, bagaimana mengenal sekolahnya, dan juga bagaimana mengenal kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di sekolahnya, terutama ekskul pramuka ya, karena ini wajib, maka Bapak Ibu harus memperkenalkan sejak dini ya. Saya mendukung penuh kebijakan ekstrakurikuler pramuka ini ya, nanti ditumpangkan pada kegiatan MPLS, sehingga kegiatan pramuka ya dari segi bajunya saja sudah Bapak Ibu datang ke sekolah, oh ini pramuka kan, anak-anak TK kan belum mengenal pramuka dia ya. Tetapi sekarang sudah mulai ya, ada pra namanya. Nah, ini juga kami sudah mensosialisasikan kemarin kepada semua TK yang ada di Kota Mataram. Kita punya lembaga TK PAUD sebanyak 287 lembaga. Kalau SD sebanyak 147 SD negeri Kepala cabang ya. Ditambah dengan yang swasta jumlahnya 175. Ini jenjang SD negeri swasta ya. Kalau SMP ada 47 SMP yang kita punya. Mungkin nanti untuk jenjang SMP akan diundang khusus ya, mungkin nanti melalui forum MKKS ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, kebijakan-kebijakan yang bersifat positif perlu kita tingkatkan dalam rangka membangun sumber daya manusia kita ya. Membangun sumber daya manusia tidak hanya jenjang SD, kita mulai dari jenjang TK-nya, jenjang TK, SD, SMP sampai nanti ke jenjang menengah, sehingga teman-teman guru yang ada di sekolah menengah atas itu tidak mengalami kesulitan ya. Saya yakin dan percaya ya, Pak KCD ini kan pentolan kuarcap. Jadi saya yakin dan percaya kegiatan-kegiatan ini juga akan diteruskan, karena kemarin juga diundang kepala dinasnya ya. Jadi saya akan berharap ini juga bisa dilanjutkan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang PPDB sampai hari ini belum kita selesai Bapak Ibu ya. Saya ini disebut kepala dinas zonasi ini. Ya, saya disebut sebagai kepala dinas zonasi ini ya. Jadi ada penyerahan SK ASN P3K sebanyak 262 orang guru saja ya, ditambah dengan ASN P3K dari tenaga teknis ya. Untuk tahun depan Bapak Ibu, ini sejarah yang terbaru di Kota Mataram. Kita akan rekrut sebanyak 427 guru ya. Mungkin dari tahun 2023 ini yang terbanyak tahun 2023. Jadi jumlahnya 420 orang ya. Guru kelas 189 ya. Nah, guru kelas berarti guru SD ya. Untuk guru mata pelajaran ya itu sudah ada rinciannya. Jadi Bapak Ibu, penilaian ini tidak lagi dinilai oleh sekolah ya. Sekarang dikembalikan lagi penilaiannya dengan menggunakan CAT ya. Ya, komputerisasi. Jadi Bapak Ibu bersiap-siap ya. Teman-teman mungkin ada yang hadir yang masih belum menjadi ASN P3K. Mungkin ini akan dites melalui CAT. Sekarang bukan dites lagi dinilai sama kepala sekolah Pak. Dinaikkan nilainya kemarin, tapi alhamdulillah, makanya bersyukur teman-teman yang lulus tahun ini dinilai oleh kepala sekolah, guru, pengawas ya. Sekarang lagi tahun depan lagi. Kalau kemarin kan bisa kepala sekolah dan guru-guru kan bisa naik nilai sekarang lagi. Syukur sih yang sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tahun depan atau tahun ini ya,
tahun ini 2023 kita akan mengangkat atau akan mengisi formasi sebanyak 427. Kemarin rakor yang di Surabaya saya ikuti, Bapak Ibu harus untung Kepala Dinas Pendidikan yang hadir, Kepala BKPSDM tidak hadir, kemudian Kepala BKD Menteri Keuangannya Kota tidak hadir, harus mengambil kebijakan. Mari Bapak Ibu laksanakan ekstrakurikuler wajib ini untuk memperkenalkan diri anak sendiri ya. Katanya barang siapa yang tidak mengenal dirinya maka dia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah. Makanya itu Bapak Ibu kenalkan anak-anak diri kita, siapa potensinya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu, gali potensi-potensi yang ada ya, sehingga anak-anak tidak hanya akademik saja yang Bapak Ibu. Nah, ini juga saya selalu soroti Pak Ketua ya, banyak teman-teman kita yang selalu menyoroti akademiknya saja, dia tidak naik kelas karena nilainya kurang. Jangan itu dijadikan instrumen utama Bapak Ibu ya, tetapi banyak instrumen lain yang perlu kita gali. Saya ini baru pulang dari Malaysia Bapak Ibu ya, kita mendapatkan kuliah bagaimana pendidikan inklusif di sana. Ada caranya mendeteksi Bapak Ibu, menggali potensi yang ada pada peserta didik kita. Walaupun dia anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya, tetapi ada satu saja di situ ya, dari banyak neurologi yang ada 1000 yang ada di kepala kita ini, ada satu di situ potensi yang dimiliki anak. Itu yang harus kita gali. Bagaimana caranya? Nanti saya sudah berkomitmen untuk mendatangkan narasumber dari Malaysia ke Malaysia. Ya kalau tidak bisa hadir sini kita melalui Zoom. Tapi kan hanya sedikit Bapak Ibu ya. Kalau satu orang kita undang kan hanya 2 juta bolak-balik selesai ya. Tinggal kita tanggung makan, apa sih salahnya ya. Kita akan datangkan nanti Dr. Kamal PSI, itu lulusan Inggris Bapak Ibu, bagaimana dia mendeteksi potensi anak ya, anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas itu. Bapak Ibu saya hormati, sebagaimana pesan Pak Ketua tadi, mari kita gali potensi anak kita, karena potensi-potensi yang dimiliki anak bukan hanya kecerdasan akademik saja, tetapi kecerdasan lain, olahraga mungkin dia punya bakat, seni mungkin, itu yang perlu kita gali. Jangan hanya dipaksa untuk berhitung dan kemampuan kalau tidak bisa berhitung, maka dia tidak bisa naik kelas. Ini yang saya juga selalu memberikan, saya garis bawahi banyak kepala sekolah SD yang saya banyak laporan ke kantor ini ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah Kecamatan Selaparang ya, dorong terus guru-guru kita ya, bangun komunikasi komunitas pembelajar di mana-mana ada sekarang, bukan komunitas MGMP, bukan komunitas KKG ya, tapi komunitas pembelajar ini banyak dari praktisi, akademisi. Ini harus kita bangun sehingga betul-betul sekolah kita ini maju Bapak Ibu ya. Jangan hanya maju akademiknya tetapi maju di bidang yang lain. Inilah tugas MPLS, pintu pertama untuk membuka wawasan dan cakrawala berpikir anak kita. Walaupun anak-anak pasti dia punya ide dan gagasan. Kecakapan abad 21 itu Bapak Ibu ya, bagaimana critical thinking and problem solving, kemudian bagaimana kolaborasinya, kemudian kan komunikasinya seperti apa, itu yang harus dibangun Bapak Ibu ya. Jangan gara-gara ke-13 sudah selesai maka kecakapan abad 21 ditinggalkan ya. Kecakapan abad 21 tetap digalakkan Bapak Ibu dalam era Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memberikan kebebasan ruang kepada Bapak Ibu kepala sekolah, memberikan ruang kebebasan kepada Bapak Ibu guru ya, untuk membangun ya, bagaimana membuat perencanaan. Tidak perlu 3-4 lembar, selembar saja buat perencanaan. RPP itu 1 lembar saja, tidak perlu buat 3-4 lembar Bapak Ibu ya. Oret-oret saja sudah selesai, tanda tangan kepala sekolah. Itu Merdeka Belajar yang sebenarnya ya. Tetapi jangan Bapak Ibu bebas
Anak-anaknya disuruh baca, ibunya baca HP, ini juga salah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan kawal terus bagaimana penjaminan mutu di sekolah ini agar betul-betul apa visi misi Mataram itu ya, mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas. Karakternya seperti apa? Nah, ini juga harus ada training di sekolah kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu, saya berikan kebebasan. Saya sudah sering pertemuan dengan Ibu Kepala Sekolah SD, kemudian SMP, branding sekolah-sekolah kita. Mari kita coba buat inovasi dan kreativitas, Bapak Ibu ya. Jangan terbelenggu ya. Jadi kebebasan merdeka itu di situ, Bapak Ibu. Buat branding sendiri. Mau jadi apa sekolahnya, tetapi tetap mengacu kepada visi misi Kota Mataram. Jangan lepas dari situ ya. Saya kembali kepada kegiatan MPLS ini, Pak. Kedua, ini kita berikan 2 minggu untuk MPLS untuk SD. Masanya panjang, nanti sampai masuk boleh MPLS, silakan saja. Asalkan Bapak Ibu dalam koridor-koridor yang sudah ditetapkan ya. Itu mungkin beberapa pesan Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita tetap istiqomah menjalankan tugas kita selaku kepala sekolah. Ini saya pesan sama Bapak Ibu kepala sekolah ini, tidak ada kaitannya daftar ulang dengan PPDB ya. Ini banyak sekali laporan ke kantor ini, daftar ulang langsung. Ini Bapak Warcap Kota Mataram ya, sekarang masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mataram. Tahun depan 2024 beliau ini dipindahkan, akan dipromosi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siapa lagi yang kita dukung kalau kita bukan beliau ya? Ya. Mari Bapak Ibu ya, kita dukung beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.